Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Radika Safitri NIM 345 dan dua teman saya Alfredo Sanjaya NIM 337, Raffi Robani Husaini NIM 377. Di sini kami akan menjelaskan penegakan hukum pidana internasional. Yang pertama ada yurisdiksi. Yurisdiksi atau jurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin ius yang artinya hukum dan dicere artinya berbicara. Dalam arti sempit, yurisdiksi diartikan sebagai kekuasaan yudikatif. Yurisdiksi memiliki asas-asas yang digunakan. Ialah yang pertama, asas teritorial. Dalam asas teritorial ini, yurisdiksi berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang ada di dalam wilayah kekuasaan suatu negara. Yang kedua, ada asas teritorial yang diperluas. Asas teritorial yang diperluas cakupannya pada orang, perbuatan, dan benda yang terkait dengan negara tersebut yang ada atau terjadi di luar wilayahnya. Negara mempunyai yurisdiksi atas orang, perbuatan, dan benda tersebut, kecuali bila orang, perbuatan, dan benda itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan negara tadi. Yurisdiksi teritorial dapat diperluas berdasarkan perluasan teknik, kewarganegaraan, prinsip proteksi, dan prinsip universal. Yang selanjutnya yaitu materi ekstradisi. Ekstradisi merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan. Ekstradisi adalah proses resmi di mana suatu negara memindahkan seseorang yang diduga atau dihukum pidana ke negara lain. Kerjasama internasional harus didasarkan pada kesepakatan dan dilakukan dengan hubungan diplomatik. Dikenal dengan Interpol adalah sebuah organisasi kepolisian internasional terbesar di dunia dengan jumlah negara sebanyak 190 negara anggota yang berkedudukan di Lyon, Prancis. Interpol pada awalnya didirikan pada tahun 1923 atas inisiatif dari Dr. Johannes Huber, seorang presiden kepolisian di Wina, Austria. Pada saat pertama kali berdiri, Interpol bernama International Criminal Police Convention atau ICPC yang kemudian berubah menjadi International Criminal Police Organization Interpol atau ICPU Interpol pada tahun 1956. Interpol memiliki dua tujuan sebagaimana yang tercantum dalam artikel 2 Constitution of the International Criminal Police Organization Interpol, yaitu yang pertama, untuk memastikan dan mempromosikan seluas-luasnya hubungan saling membantu antara seluruh kepolisian yang berwenang dalam batas hukum yang ada di negara-negara yang berbeda dan dalam semangat Universal Declaration of Human Rights. Kedua adalah untuk mendirikan dan mengembangkan semua institusi yang berkontribusi secara efektif untuk pencegahan dan penekanan kejahatan hukum biasa. 4. Mutual Legal Assistance atau MLA. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Mutual Legal Assistance in Criminal Matters pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan Mutual Legal Assistance dilatar belakangi adanya kondisi faktual sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Mutual Legal Assistance muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas atau transnasional terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan negara yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dapat berupa A. Mengidentifikasi dan mencari orang, B. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya, C. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya, D. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan, E. Menyampaikan surat, F. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan, G. Perampasan hasil tindak pidana, H. Melarang transaksi kekayaan, I. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, J. Bantuan lainnya sesuai dengan undang-undang ini.